my channel, Oracle Card Indonesia channel. Sehat semangat selalu ya teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan as usual kita bakalan baca buat masing-masing zodiak ya. Timeless reading teman-teman ya, general reading ya. Jadi kalau misalkan kalian klik video ini dan ini lewat tiba-tiba deng 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 gitu ya, berarti pastinya ada pesan penting buat kamu ya. Take the positive side from this reading ya, ambil hal yang positif terlepas dari apakah ini nantinya akan jadi ceritamu ataupun bukan, karena selalu ada pembelajaran dan makna di setiap readingannya Oracle Card Indonesia. Jadi ya dengerin dari depan sampai belakang ya. Ya. Untuk orang yang selalu mau berpikiran positif yang terbuka, pasti akan ada makna-makna positif ya. Still in this channel, Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke ya, kita temanya hari ini adalah ya, apakah yang akan terjadi dalam waktu dekat ya buat teman-teman sekarang ini. Siapa nih? Libra ya, buat teman-teman Libra. Nah, teman-teman yang mau personal reading ataupun private reading silahkan ya. Ada alamat emailnya di description, oraclecardindonesia@gmail.com, ataupun ada di sini nih lewat ya, ding ya di situ. Oke, kita mulai yuk ya, kita baca buat teman-teman Libra ya. Kita akan ambil satu kartu terlebih dahulu, apakah yang akan terjadi dalam waktu dekat ya buat teman-teman Libra. Kita coba lihat ya. Kita akan lihat satu kartu, ada power. Power ya, power ini ada Mars ya, which is Mars itu bercerita mengenai ujian, mengenai hambatan ya. Jadi seperti itu ya, planet yang merepresentasikan halah ya. Seperti itu ya. Jadi untuk dalam waktu dekat ya, untuk teman-teman Libra ada yang namanya ujian, ada hambatan juga. Nah, tetapi teman-teman ya, ujian atau hambatan ini setiap orang mengalami nggak sih? Ya pastinya setiap orang punya ujiannya sendiri, setiap orang punya hambatannya sendiri. Apa yang kita sebut ujian dan hambatan ini sebenarnya juga adalah refleksi dari ketakutannya kita sendiri juga ya, kayak begitu. Jadi gimana caranya gitu kan, dia kendalikan emosi kalau misalkan hal itu terjadi ya. Belajar buat lebih sabar, dan juga ya nggak segala sesuatunya itu selalu di logikanya kita gitu, karena belum tentu benar teman-teman ya. Kadang-kala kita juga mesti belajar untuk sedikit empati, ngelihat dari sudut pandang yang luas. Jadi nggak cuman yang menurut kita itu benar ya, kayak gitu. Ada Aries di sini ya teman-teman ya, jadinya ya kayak gitu ya. Nggak semua hal bisa dilogika, ada kalanya kita juga mesti belajar untuk sedikit lebih empati. Coba kita lihat lebih dalam lagi ya. Kita akan ambil 4 kartu lagi. Coba kita lihat 4 kartu lagi, ada apakah Oke, ada challenge, ada history ya. Ini kartu yang konsisten ya, artinya tadi power ya, power ini juga berhubungan dengan ujian. Nah, challenge juga berhubungan dengan ujian juga ya, artinya hal-hal yang bisa teman-teman lihat ya. Satu lagi ya ternyata ya, tunggu, satu lagi ya, sekalian kita buka ya. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini ada challenge di sini ya kan. Ini berarti hal-hal yang terjadi ya dalam hidupnya teman-teman ya, dekat-dekat ini untuk teman-teman Libra ya. Ada hambatan memang iya, ada ujian memang iya, ada problem memang iya. Tetapi ya kalau misalkan kamu bisa melihat peluang ya dari problem-problem yang terjadi ya, ini pastinya akan jadi hal yang baik ya. Ada hal-hal yang terjadi di masa lalu dan berulang lagi di masa sekarang, ataupun ya kan ada orang-orang lalu yang hadir lagi di masa sekarangnya kamu, dan ini yang menyebabkan ujian dan hambatan ini terjadi ya. Plus lagi emosi gitu kan ya, emosi, perasaan. Wah, susah kalau misalkan udah yang berhubungan sama emosi dan perasaan ini teman-teman ya. Jadi ya ada hal yang ternyata ujian dan hambatan ini berkaitan dengan masa lalunya teman-teman ya. Ada histori di sini, hal yang pernah terjadi, hal yang berulang terjadi seperti itu.
Jadi ya sarannya gimana ya, belajar buat ini melepaskan gitu. Melepaskan apa sih? Aturan-aturan ya yang menyiksa dirinya kita sendiri. Kadangkala gini teman-teman ya, kita menciptakan satu aturan untuk dirinya kita sendiri tentunya ya. Kita menciptakan satu aturan, kita menciptakan satu batasan ya, di mana ya oke itu baiklah ya, prinsip-prinsip dan sebagainya itu baiklah buat hidupnya kita, pasti ya, pasti, karena bawah sadarnya kita pasti melindungi kita gitu kan ya, jadi akan melakukan yang terbaik lah buat hidupnya kita. Tetapi ya kan, kadangkala aturan-aturan atau prinsip-prinsip tersebut sebenarnya malah mensabotase dirinya kita sendiri gitu ya, atau membuat kita jadi nggak maju dalam hidup. Nah ya kayak gitu teman-teman ya, jadi bebaskan dirinya teman-teman dari apa, aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang membelenggu dirinya teman-teman sendiri ya, bebaskan. Lalu abis gitu gimana caranya? Tentukan tujuan terlebih dahulu. Mau apa sih? Mau kayak gimana sih yang harus dilakukan? Sebaiknya apa sih yang harus dilakukan dan tujuannya apa sih gitu ya. Jadi harus ngerti supaya ada arah yang jelas. Jangan tidak mengarah ke satu tujuan ya. Seperti itu. Oke. Ya, kita akan tambahin 3 kartu lagi ya buat teman-teman ya. Alright, kita akan shuffle and then kita akan ambil 3 kartu ya secara satu-satu deh ya. Oke, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Oke. Alright, ada apa nih? Oke, see our sacred wine, so drink. Ini adalah mengenai alam semesta ini yang selalu menawarkan hal yang baik sama kita, tapi kita selalu menolak ya dengan dalih itu nggak sesuai dengan keinginannya kita. Ayo ikuti apa kata alam semesta ini, mau dibawa kemana, mau kayak gimana, ngalir aja teman-teman ya, kayak begitu. Jadi jangan mencoba mengontrol segala hal gitu ya, karena apa? Karena kita bakalan terluka sendiri ya, maunya kita jadi bener-bener kayak frustasi sendiri ya, apalagi kalau misalkan dipikirin semuanya pakai logika, tambah ya, kayak begitu. Jadi akan jauh lebih baik ya, ikutilah alam semesta ini, dengarkanlah dia gitu kan, dengarkan kata hati kita yang paling dalam gitu kan, dan ya udah gitu ya, artinya bener-bener ya sudahlah gitu loh ya. ya seperti itu. Oke, kita akan tambah lagi ya 2 kartu lagi, kita bahas satu persatu ya, seperti ini. Ada apa nih? Right, ada Star Mother Arrakis ya. Star Mother Arrakis ini bercerita mengenai mempercayai yang terbaik ya, yang terjadi adalah yang terbaik ya, terutama percaya sama diri ya, karena kadangkala ada ketakutan dan ketidakpastian ya. Dunia ini adalah tempat dimana banyak hal atau rahasia-rahasia yang mungkin kita nggak ketahui, dan pasti banyak banget teman-teman ya, pasti ya. Ada perasaan-perasaan yang nggak aman atau insecure ya, apalagi kalau misalkan berkaitan dengan hal-hal yang kita nggak tahu gitu ya, masa depan ataupun apa gitu ya. Ada perasaan takut lah pasti ya, apalagi kalau misalkan kita nggak tahu rahasia-rahasia yang dirahasiakan, wah itu benar-benar insecure pakai banget ini. Ya, kalau dia sudah adalah belajar percaya dan yakin sama alam semesta ini ya, maka ya kita akan lihat ya, segala sesuatu akan jauh lebih baik ya, hadapi dengan berani apapun yang terjadi. Nah, ini 2 kartu yang konsisten mengalir bersama dengan kehidupan. Jangan mencoba untuk mengontrol segala hal gitu kan ya, seperti itu, dan percaya bahwa yang terjadi adalah yang terbaik. Ini 2 kartu yang bercerita tentang hal yang sama ya. Sekarang kita akan tambah lagi 1 kartu ya teman-teman ya. Kita tambah lagi 1 kartu, ada apa nih? Coba kita bakal lihat, ada Hand of Fatima ya. Hand of Fatima ini bercerita mengenai orang-orang yang ada di sekitarnya kita ya, kayak gitu. Jadi kadangkala ya alam semesta ini udah menuntun kita melalui suara hatinya kita yang paling dalam ya, selalu nuntun kita, menunjukkan buat melihat hal-hal yang baik dalam hidup ya kan, termasuk adalah orang-orang yang ada di sekitarnya kita ataupun berada di sebelahnya kita ya, tentang bagaimana mereka, tentang buruknya, tentang baiknya gitu kan, sehingga begitu kita ragu atau menghadapi satu keraguan ya, ini berarti ada potensi ya keraguan juga ya,
kita bakalan bisa memutuskan ya yang mana dan seperti apa. Ketika kita ragu ya kan, ketika kita ragu dan kita bisa yang namanya mendengarkan suara hati kita yang selalu menuntun kita ya. Ada sang bijaksana di sana ya dalam diri dia beneran yang namanya kita mau kayak gimana dan seperti apa kan selalu ada terus dan selalu nuntun kita ke arah yang baik ya, seperti jadi kalau misalkan kita ragu ya wajar ya, namanya juga manusia ragu gitu kan. Tapi ini ada potensi teman-teman ragu gitu kan ya untuk memutuskan apa, bagaimana, yang mana dan seperti apa ya. Dengerin kata hatinya menuntun kemana, bukan ego ya, bukan keinginannya teman-teman ya kan, tetapi lebih ke suara hati yang memang paling dalam ya, benar-benar netral sekali ya. Ada yang namanya dengan seperti itu ya, dengan ketenangan, dengan yang benar-benar bisa tenang banget ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita bisa ngelihat potensi orang-orang yang kayaknya kelihatannya baik gitu kan, tapi ternyata kurang baik gitu ya. Sebaliknya juga kayak gitu ya, alam semesta juga pastinya akan menuntun dan memperlihatkan yang sebenarnya, so you don't have to worry. Oke ya, alright teman-teman ya, ceritanya terangkai seperti ini ya, dalam waktu dekat buat teman-teman Libra. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidupnya teman-teman Libra ya, baik ataupun kurang baik, tetaplah teman-teman untuk selalu merespon yang baik dan berbuat yang baik. Tetapi kalau memang masih belum bisa berbuat baik, setidaknya teman-teman tidak menyakiti siapapun. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.